kita lanjutkan dengan khotbah-khotbah Sang Buddha atau wejangan nasihat Sang Buddha yang pernah diberikan Sang Buddha ketika beliau menghadiri kematian untuk memberikan pesan moralnya kepada keluarga untuk segera menyadari bahwa kematian adalah hukum alami dan berlaku bagi siapapun. Dan wejangan Sang Buddha ini sampai sekarang pun masih relevan. Kita gunakan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk tidak larut dalam kesedihan, dan untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berlarut-larut dalam perkabungan. Akan sia-sia kita selalu menangisi, meratapi orang yang telah meninggal, yang tidak pernah akan kembali lagi. Khotbah Sang Buddha ini diberi judul khotbah tentang luka penderitaan. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikianlah telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci,
dan memandang orang yang meninggal. Kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang-orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuka luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka hati dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Buddha, yaitu tentang kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maki ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan bebas dari halangan, rintangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan,
Anicca wata sangkara upadawaya damino upacitwa nirojanti tesang upasamo anicca wata sangkara upadawaya damino upacitwa nirojanti tesang upasamo sukom. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bagya timbul setelah gelisah lenyap. Kembali kita akan bersama-sama akan menerima sabda Buddha yang menjelaskan tentang tidak kekalnya tubuh jasmani manusia. Semoga ajaran Sang Buddha ini bisa menambah pengertian dan pemahaman kita tentang hakikat kehidupan yang tidak kekal adanya. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tubuh jasmani manusia yang tidak kekal adanya. Tubuh ini benar-benar rapuh, sarang penyakit dan mudah membusuk. Tumpukan yang menjijikkan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Bagaikan labu yang dibuang pada musim rontok, demikian pula halnya dengan tulang-tulang yang memutih ini. Kesenangan apakah yang didapat dari memandangnya? Tubuh ini terbuat dari tulang-tulang yang dibungkus oleh daging dan darah. Disinilah terdapat kelapukan dan kematian, kesombongan dan iri hati. Kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma orang suci tidak akan pernah lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada hari ini kami mengenang memperingati 21 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Kami iringi doa selalu parita-parita suci. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah beliau tanam semasa hidupnya, dan juga doa-doa dari handitolan, saudara, sanak famili semua, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan timbunan kebaikan beliau akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan tak lupa juga kami panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dan bisa segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai.
Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso yang saya hormati, tibalah saatnya keluarga terutama putra dan putrinya akan diingatkan oleh ajaran Sang Buddha, yaitu tentang bakti, tentang pengorbanan dari seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengingat jasa dan pengorbanan orang tua ini, semoga anak-anak akan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang tua kita yang telah tiada. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha yang bisa mengingatkan keluarga, khususnya putra-putrinya, tentang pengabdian, tentang pengorbanan hal-hal yang pernah dilakukan oleh seorang ibu ketika anak-anak masih kecil maupun telah tumbuh dewasa. Sang Buddha mengatakan demikian. Setelah anak lahir, dia menyimpan apa yang manis untuk anak dan menelan yang pahit bagi dirinya sendiri. Dia menggendong anak dan memberinya makan serta membersihkan kotorannya. Tiada pekerjaan atau kesukaran yang tidak bersedia ia kerjakan demi kepentingan anaknya. Dia menahan baik rasa dingin dan panas, dan tiada pernah menyebutkan apa yang telah dialaminya. Dia memberikan tempat yang kering untuk anaknya, dan ia sendiri tidur di tempat yang lembab. Selama 3 tahun dia memberi makan anak dengan susu yang adalah darah badannya sendiri. Orang tua terus-menerus mengajar dan membimbing anak-anaknya tentang apa yang patut dan bermoral selama anak tumbuh menjadi dewasa. Mereka mengatur perkawinan bagi anak-anaknya dan menyediakan harta benda dan kekayaan, atau mengusahakan cara-cara untuk mendapatkannya bagi anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab dan bersusah-susah sendiri dengan kerja dan semangat yang besar, dan tiada pernah membicarakan kasih sayang dan kebaikan mereka. Bila putra dan putrinya sakit, orang tua khawatir dan takut, sehingga mereka sendiri mungkin jatuh sakit. Mereka berada di samping anak, terus-menerus menjaganya, dan hanya bila anak sembuh, orang tua menjadi gembira kembali. Dengan cara ini mereka menjaga dan membesarkan anak-anaknya, dengan harapan yang terus-menerus bahwa keturunan mereka akan segera menjadi dewasa. Alangkah sedihnya bila acap kali anak-anak justru tidak berbakti. Sebagai balasannya, bila berbicara dengan sanak saudaranya yang seharusnya mereka hormati, anak-anak tidak mau menunjukkan kepatuhan mereka. Ketika mereka seharusnya bersikap hormat, mereka malah tidak mau bertingkah laku baik. Mereka mendelik kepada orang yang seharusnya mereka segani dan menghina paman-paman dan bibi-bibi mereka. Mereka memarahi saudara-saudaranya dan menghancurkan perasaan kekeluargaan yang ada di antara mereka. Anak-anak seperti itu tidak mempunyai rasa hormat atau perasaan yang patut. Anak-anak mungkin bisa diajar dengan baik, tetapi mereka tetap tidak berbakti. Mereka tidak akan memperdulikan pengajaran atau mematuhi aturan-aturan. Jarang sekali mereka menuruti bimbingan orang tua mereka.
Mereka menentang dan membangkang bila bergaul dengan saudara-saudara mereka. Mereka datang dan pergi dari rumah tanpa memberitahu kepada orang tua. Kata-kata dan tindakan-tindakannya sangat sombong, dan mereka bertindak tiba-tiba tanpa membicarakan dengan yang lainnya. Anak-anak yang demikian tidak mengacuhkan teguran-teguran dan hukuman-hukuman yang dibuat oleh orang tuanya, dan tidak mempedulikan peringatan-peringatan paman-paman mereka. Tetapi mereka belum matang atau dewasa, dan selalu perlu diperhatikan dan dilindungi oleh orang tua yang lebih tua. Inilah sabda Sang Buddha yang mengingatkan kepada anak-anak tentang bakti dan tentang tingkah laku yang kurang pantas yang sering dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya maupun saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso yang saya hormati, Sang Buddha menjawab pertanyaan salah seorang murid beliau, yaitu bernama Ananda. Bante Ananda atau Biku Ananda bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana seharusnya sang orang anak menyatakan bakti dan hormat sebagai balas budi kepada orang tuanya. Di dalam Sutra Bakti Seorang Anak, Sang Buddha memberikan jawaban. Jawaban Sang Buddha ini layak kita jadikan sebuah renungan dan juga sebuah bahan evaluasi diri semasa kita jadi anak. Selama kita sebagai anak, sudahkah kita pantas disebut sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang tahu diri dan tahu budi terhadap kasih sayang orang tua? Apa saja yang disabdakan Sang Buddha, atau hal-hal apa, kebaikan-kebaikan apa yang harus dikerjakan oleh seorang anak untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tua kita? Sang Buddha mengatakan, tulislah sutra atau khotbah tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Tentunya dewasa ini menulis sutra itu sudah tidak umum lagi. Memang ada beberapa sutra-sutra yang dicetak di kalangan umat Buddha. Namun karena sudah banyak sutra-sutra, kitab-kitab suci, sehingga saat ini percetakan kitab suci itu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini, zaman saat ini. Bagaimana kita bisa ikut serta mengumandangkan sutra atau melestarikan dharma ajaran Sang Buddha tentang bakti seorang anak kepada orang tua ini. Apabila kita menerima kitab suci di HP, di-share oleh teman, atau kita membaca di internet kemudian di-share yang isinya tentang bakti seorang anak kepada orang tua, maka kitab suci atau video maupun artikel-artikel dhamma itu kita share ke teman-teman kita, agar teman-teman kita pun ingat tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ini juga salah satu hal ikut serta memperbaiki keadaan lingkungan kita, keadaan sosial kita, agar anak-anak mempunyai bakti dan hormat kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian Sang Buddha juga mengingatkan kita sebagai bakti dan hormat kepada orang tua kita, yaitu bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Bertobat atas kelalaian-kelalaian, bertobat atas perilaku-perilaku yang tidak layak, tidak pantas. Kita menyesal dan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Dan apabila kesalahan-kesalahan itu fatal, kita layak untuk meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah
kita rugikan. Kemudian yang ketiga, memberi persembahan kepada Triratna, persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha bagi kita yang telah mempunyai penghasilan. Bagi kita yang belum punya penghasilan, memberikan persembahan kepada Triratna dengan kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian sebagai bakti dan hormat kepada orang tua, kita patuh kepada perintah untuk memakan makanan suci dan bersih. Makanan suci dan bersih bisa kita maknai apa yang kita makan, apa yang kita minum berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Kemudian kita juga bagi yang berpenghasilan sebagai bakti dan hormat kepada orang tua, kita memberikan dana dan mencari keberkahan hidup. Di dalam akhir penjelasan Sang Buddha ini mengatakan demikian, bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Jadi apa yang saya sebutkan, beberapa hal ini apabila kita lalai di dalam mempraktekkan atau mengingat bakti dan kepada orang tua ini, tentunya kita akan menuju alam-alam yang rendah. Semoga dengan sesering mungkin kita belajar kitab suci, dengan sering mungkin kita membaca, mau mengikuti kebaktian-kebaktian, kita akan selalu diingatkan untuk bakti kepada orang tua, bakti kepada agama, dan juga melatih kepekaan dengan berderma dan bermurah hati kepada sesama-sesama kita. Semoga dengan peringatan 21 hari wafatnya almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso ini, kita akan bersama-sama telah menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur kita yang telah tiada dengan membawakan doa-doa ini. Semoga Ibu Clara Wirasmi Santoso benar-benar terdorong terlahir di alam yang berbahagia, dan setelah terlahir di alam yang berbahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan untuk memohon berkah dan pelindungan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat memberikan berkah dan pelindungannya dengan nenfok, dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka dubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu.
tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Tibalah saatnya kita melakukan pelimpahan jasa-jasa kebajikan yang baru saja kita perbuat lewat pembacaan parita doa-doa ini. Sepenuhnya kita berikan, kita limpahkan untuk almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Semoga jasa-jasa yang ku perbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang ku kasih serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang ku persembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembawaan doa dalam rangka peringatan 21 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Clara Wirasmi Santoso. Semoga apa yang diharapkan keluarga Ibu Clara Wirasmi Santoso terlahir di alam yang berbahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.